ปรับลุกแล้วก็พอจะดูไฮโซอยู่เดี๋ยวสวยรวยว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่า Kata orang, cinta itu buta. Ya, seperti nasib wanita satu ini. Saking bucinnya, dia tertipu cowok Mokondo yang membuatnya terlilit hutang di bank bertahun-tahun. Dan demi membalaskan dendamnya, wanita ini rela kerja sama dengan penipu agar uangnya bisa kembali. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, The Conherdis. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Ina yang sedang berjuang melunasi hutangnya sebesar 500.000 baht ke bank. Hutang ini harus dia cicil setiap bulan selama beberapa tahun ke depan. Sehingga Ina harus hidup sangat hemat. แต่งหน้าแบบน้อยๆแต่งเหมือนไม่แต่งอัตคัดอย่างมีสไตล์ Ina bekerja di sebuah perusahaan pegadaian, yang mana tugasnya adalah menghubungi dan menagih hutang dari orang-orang yang menggadaikan barang mereka. Suatu hari, Ina sedang menangani nasabah yang terlambat membayar hutang. Ibu ini mencoba merayu Ina dengan cerita sedihnya. Namun, bagi Ina itu tidak mempan. ใช้มุกนี้กับสิทธิ์ Tiba-tiba, telepon masuk dari seseorang yang ternyata dia adalah penipu. Awalnya Ina hampir percaya, tapi karena dia cukup cermat, dia pun tidak langsung mentransfer uang. 6 7 8 เอ๊ะเป็นชื่อบัญชีบุคคล Alih-alih, Ina memeriksa identitas si penipu melalui nomor rekening yang diberikan. Dari situlah dia berhasil menemukan informasi pribadi si penipu yang ternyata bernama Tawe. Sambil terus berbicara di telepon, Ina diam-diam merekam seluruh percakapan mereka. บ้านเลขที่ 4111 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รู้ได้ไงวะ คุณสวยแหละ Ketika Tawe menyadari bahwa Ina tahu identitasnya, dia pun ketakutan jika dilaporkan ke polisi. Akhirnya Tawe pun mencoba bernego dengan Ina dan mengajaknya ketemuan langsung. ถ้าอยากให้ลบคลิปพรุ่งนี้เจอกัน Di pertemuan itu, Ina yang selalu waspada meminta Tawe untuk membuka bajunya. Siapa tahu dia membawa senjata berbahaya. โมเมนโตยกชายเสื้อขึ้น Tawe pun menurut dan menunjukkan bahwa dia tidak membawa apa-apa. Karena sudah percaya, Ina lalu jujur tentang niatnya untuk ngajak ketemuan. Dia mulai bercerita tentang pengalamannya dengan seseorang bernama Pet. Ina mengaku bahwa dia sempat tertipu oleh pesona Pet yang tampak seperti good boy sempurna. Mereka ini kenal melalui aplikasi kencan, dan Ina langsung naksir oleh penampilan Pet yang giginya rapi seperti jagung, sikapnya romantis, dan dia terlihat sangat berpendidikan. Namun sayangnya Ina terlalu naif. Suatu hari Pet mengaku sedang mengalami kesulitan karena biaya kuliahnya yang terancam membuatnya DO. Ina yang tidak tega melihat pujaan hatinya dalam masalah, akhirnya memutuskan untuk menolong. Dia bahkan nekat meminjam uang dari bank sebesar 500.000 baht dengan menjamin sertifikat rumahnya. Sayangnya, Pet ternyata tidak bisa mengembalikan uang itu, dan Ina pun terjerat hutang dan menanggungnya sendirian. Yang bikin apes lagi, dia malah minta putus dengan Ina karena sudah dapat gebetan baru yang lebih kaya. Siang itu, Ina membawa Tawe ke tempat di mana Pet sekarang bekerja. Ternyata, Pet sudah menjadi anak kesayangan sugar mommy barunya. Berkat hubungannya itu, Pet bahkan diberi jabatan sebagai manajer di sebuah agen travel ternama. Penampilannya pun berubah drastis. Semua barang branded, gaya hidup mewah, dan terlihat seorang pria sukses. Ina pun punya rencana. Dia meminta Tawe untuk menipu Pet sebesar 500.000 baht. Sebagai imbalannya, Ina berjanji akan menghapus rekaman percakapan mereka kemarin dan tidak akan melaporkan Tawe ke polisi. Setelah sepakat, Tawe menunjukkan keahlian uniknya. Dia bisa membaca gerakan bibir seseorang. Awalnya Ina nggak percaya. Untuk menguji, Ina keluar mobil dan berbicara dari jarak jauh.
นี่เข้าไปเป็นมะเร็งกิงกองสนองกองแกง Ternyata Tawe benar-benar bisa menebak apa yang Ina ucapkan hanya dengan melihat gerakan bibirnya. Ina pun semakin yakin dengan rencana mereka. Mereka lalu memutuskan untuk memulai misinya besok. Setelah itu, Tawe mengantar Ina pulang. Hei! Dia. Hari berganti, Tawe tiba-tiba punya ide brilian untuk menipu Pat. Rencananya mereka akan mengelabui Pat dengan pura-pura menjadi staf hotel. Pertama, mereka akan menyamar sebagai agen travel dan melakukan survei ke hotel mewah tempat Pat sering menginap. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kepercayaan Pat dan menjalankan rencana penipuan mereka. Di sana mereka bertemu dengan pemilik hotel yang bernama Sam. Sam ini adalah sosok yang unik. Gaya bicaranya ceplas-ceplos dengan air liur yang sering muncrat keluar dari mulutnya. Executive Suite คุยไปดื่มไปได้นะตามสบาย Bahkan sampai jatuh ke dalam cangkir kopi yang ada di meja. Melihat itu, Ina dan Tawe langsung beralasan bahwa mereka tidak suka kopi. Meski Ina masih belum mahir dalam urusan menipu dan sempat salah bicara, dia berhasil menutupinya dengan cepat. ยิ่งยศค่ะ อ๋อยิ่งยศ Dari obrolan dengan Sam, mereka mengetahui bahwa Sam dan Pat memiliki hubungan kerjasama yang baik. Pat sering memberikan Sam hadiah dan salah satunya adalah liburan ke luar negeri secara gratis. Nah, disinilah rencana mereka mulai terbentuk. Jika Sam bisa diajak ke luar negeri khususnya ke Rusia dan mereka akan punya kesempatan untuk mengelabui Pat tanpa gangguan. Tapi masalahnya penipuan ini butuh modal. Mereka harus menalangi biaya liburan Sam ke Rusia. Tawe pun menaikkan target uang yang akan mereka incar menjadi 3 juta baht. Rinciannya 500.000 baht untuk Ina, 500.000 baht untuk seorang penipu bayaran amatir, dan 1 juta baht untuk penipu bayaran profesional, dan 1 juta baht untuk Tawe sendiri. Ina awalnya keberatan dengan pembagian ini, tapi Tawe meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat rencana mereka berhasil. Tanpa pilihan lain, Ina pun menerima rencana Tawe. Mereka mulai mencari target yang cocok untuk memancing Pat. Kriteria utamanya adalah sugar mommy super kaya. Ina pun jadi teringat pada seorang ibu yang pernah gagal membayar cicilan di Pegadaian. Ibu itu sebenarnya hanya seorang guru Mandarin biasa. Mereka merekrutnya untuk berperan sebagai Liu, seorang direktur perusahaan bir dari Cina. Keahliannya berbahasa Mandarin jadi nilai tambah yang sempurna. Mereka merancang pertemuan antara Pat dan Liu di lobi kantor cabang perusahaan bir Cina di Bangkok. Waktu mereka pun sangat terbatas, hanya 6 hari selama Sam dan pasangannya masih liburan di Rusia. Misi pun dimulai. Di pertemuan pertama, Liu tampil sempurna. Dari ekspresi Pat saja sudah ketahuan jelas jika dia langsung melihat Bu Liu sebagai sasaran empuknya. นี่เขาเป็น CEO บริษัทเบียร์หลิงหูไทยแลนด์จ้ะ Liu yang pandai berakting bahkan berpura-pura menerima telepon dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Pat yang terkesima semakin yakin bahwa Liu adalah CEO perusahaan bir ternama. Misi mereka sederhana, yaitu membuat Pat memesan 30 kamar di Hotel Bintang 5 tempat Sam bekerja. Awalnya semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba seorang pegawai asli kantor itu tidak sengaja menumpahkan kopi di bajunya. พูดจาแบบนี้กับเจ้านายตัวเองได้ยังไง เจ้านายอะไร Liu yang cepat berpikir langsung beraksi. Dia memarahi pegawai itu dengan nada tinggi dalam bahasa Mandarin seolah-olah sangatlah marah. Ini dilakukan agar Pat tidak curiga bahwa Liu sebenarnya bukan orang penting di sana. กอดอกพี่จะส่งเธอไปเรียนเตรียมลาเมียเธอได้เลย Sambil terus berpura-pura menerima telepon, Liu meminjam HP Pat untuk menghitung nilai tukar uang ke bank. Pat yang terpesona oleh karisma Liu dengan mudah menyerahkan HP-nya. Di saat yang sama, Ina tiba-tiba muncul ke lokasi. Kehadirannya langsung mengalihkan perhatian Pat. สักครู่นะครับ ตามสบายจ้ะ Saat Pat berusaha menghampirinya, Liu dengan cepat mengganti nomor Sam di kontak HP Pat dengan nomornya sendiri. Disinilah Ina berakting untuk mengulur waktu seolah-olah ingin minta balikan.
Di sini Ina berhasil menjaga fokus Pet agar tidak curiga. Tawe yang berpura-pura sebagai Sam mengirim SMS ke Pet. Dia memberitahu bahwa dirinya sedang menghadiri seminar di Rusia dan tim marketing akan menggantikan posisi mereka. Pet yang semakin tertarik dengan Bu Liu mulai menggodanya lewat chat. Melihat perkembangan ini, Ina merasa optimis bahwa rencana mereka akan berhasil. Namun tiba-tiba telepon dari Ibu Ina mengganggu momen itu. Ibu Ina mengira Ina dan Pet masih berpacaran dan Pet masih bertanggung jawab membayar cicilan hutang mereka setiap bulan. Di sini sang ibu khawatir jika gagal bayar, rumah mereka akan disita di bank. Diam-diam, Tawe mendengarkan percakapan itu dan mulai memahami tekanan yang dihadapi Ina. พี่หิวอ่ะไปหาอะไรต้มๆตุนๆกินกันไหม Malam itu Ina dan Tawe pergi makan bersama. Mereka berkeliling kota dengan mobil sport dan menikmati momen santai sambil mengabadikannya dalam vlog. Hari semakin malam, waktu yang tersisa hanya 5 hari. Datanglah si penipu handal yang bernama John, yang sebelumnya direkrut oleh Tawe. Ternyata John adalah teman lama Tawe. Dia akan menyamar sebagai staf marketing Hotel Grand dan mencoba bernego dengan Pet. เจอกันวัยรุ่น มาอย่างโจรปล้น Awalnya John sempat kesulitan karena Pet sangat pintar dan hati-hati dalam transaksi. Namun setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mencapai kesepakatan dengan harga 3 juta baht dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai. Namun misi ini baru setengah jalan. Di malam hari, Pet menelpon Bu Liu untuk membahas masalah pemesanan kamar hotel. Liu yang sudah siap dengan akal bulusnya berpura-pura meminta Pet untuk menalangi pembayaran terlebih dahulu. Dia mengaku baru saja membeli mobil sport dan bahwa perusahaannya tutup selama libur tahun baru. Pet yang tetap waspada mencoba menawar lagi. Dia hanya bersedia membayar 2 juta baht, sementara sisa 1 juta baht harus ditanggung oleh Liu. Keesokan harinya, Tawe langsung menggadaikan surat-surat mobil mewahnya di tempat kerja Ina dengan nilai 1 juta baht. Uangnya kemudian dikirimkan lewat cek rekening Pet. Selanjutnya, Liu dijadwalkan untuk bertemu Pet di bandara dan menyerahkan cek itu. Namun saat mereka bertemu, Liu berpura-pura ceknya tertinggal. ไอ้หยาเฉียวหัวเจ้าจี้สิเนี่ยบ้าจังเลยอ่ะ Dia pun bernego lagi dan meminta tolong pada Pet untuk membayar dulu 1 juta baht. Pet yang meski sedikit curiga akhirnya tetap setuju. Dia pun memeriksa ke bank untuk memastikan cek itu valid atau tidak. Dan ternyata cek itu benar-benar sah. Sementara itu, aksi penipuan yang mereka jalankan tampaknya berjalan lancar. Namun tiba-tiba, Sam menghubungi Tawe dan memberi kabar kalau dia akan pulang ke Bangkok 1 hari lebih cepat. Kini waktu mereka pun semakin terbatas. Keesokan harinya, John bertemu Pet untuk menuntaskan kontrak dan pembayaran. Namun, Pet yang memang licik tiba-tiba berubah pikiran. Dia hanya bersedia membayar 1 juta baht saja dan ingin menunggu Sam pulang dari liburan untuk melanjutkan nego lebih lanjut. Akibatnya, John hanya berhasil mendapatkan 1 juta baht yang jauh dari mereka harapkan. Setelah itu, John bertemu dengan Tawe. Mereka mulai ragu dan pesimis, berpikir apakah masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penipuan ini. Keduanya akhirnya sepakat untuk menghentikan rencana mereka karena merasa sudah cukup dengan 1 juta baht yang sudah didapat dan mereka berencana meninggalkan Ina dan Liu tanpa membagikan hasilnya. คนละ 500,000 แล้วแยกย้าย Take care bro. Malam itu Ina tampak senang dan menyusun surat kontrak untuk Tawe. Itu berisi perjanjian bahwa setelah aksi penipuan ini selesai, Tawe harus berhenti menjadi seorang penipu. Ina dan Liu menunggu di hotel untuk bagi hasil, tapi Tawe tidak kunjung datang. Ina pun merasa kecewa saat menyadari bahwa Tawe tidak datang malam itu. Dia mulai menyimpulkan bahwa Tawe memang berniat menipunya sejak awal. Untuk menyalurkan perasaannya, dia pun membuat vlog di kamar hotel dan menceritakan pengalamannya dengan Tawe.
Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Tawe pun muncul. Ina langsung menanyakan apakah Tawe sejak awal memang sudah berencana untuk menipu. Tawe pun hanya menjawab dengan tegas. Kalau sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Tawe kemudian menyalakan lampu dan di saat itulah dia melihat Ina menangis. Ina pun mengambil ponselnya dan mulai merekam vlog lagi. Kali ini dia mengungkapkan semua yang dia rasakan. Dia mengaku bahwa dirinya memang bodoh telah mempercayai Tawe meski tahu dia adalah seorang penipu. โคตรไว้ใจพี่เลยอะ Tawe pun akhirnya mengakui bahwa dia memang tidak bisa dipercaya. Dia kemudian menyarankan Ina untuk fokus menjaga tanah ibunya dan berhenti memikirkannya. Tiba-tiba Ina teringat sesuatu. Tawe ternyata sempat memperhatikan gerakan bibirnya saat dia sedang menelpon ibunya. Tawe dengan santai menyampaikan rencana baru setelah Pet hanya memberi 1 juta baht. Dia menawarkan rencana lagi. Ina pun akhirnya setuju dengan satu syarat agar dialah yang memegang uang terakhir itu. Tawe pun setuju tanpa banyak bicara. Keesokan harinya, John merekrut seorang fotografer mobil untuk mempersiapkan penipuan selanjutnya. Sementara itu, Tawe menyewa lokasi untuk pemotretan mobil sport. Dia mengatur segalanya dengan cermat agar Pet kembali merasa yakin. Di sisi lain, Liu menelpon Pet untuk memberitahukan perubahan rencana, yaitu menyerahkan cek senilai 1 juta baht. Dia mengundang Pet untuk bertemu di rumahnya. Di sana, Tawe berusaha mengalihkan perhatian Pet dengan memamerkan mobil sport. Kali ini, Tawe berperan sebagai penjual mobil sport dan Liu menawarkan Pet kesempatan untuk mencoba mobil itu dengan Tawe. Pet yang sudah mulai percaya lagi terlihat mulai tertarik dengan tawaran itu. Tawe yang sebenarnya mudah mual terpaksa harus ngebut-ngebutan. Itu dilakukan karena terpaksa memenuhi keinginan Pet yang ingin merasakan kecepatan mobil sport. Setelah puas, Liu mengajak Pet untuk berinvestasi dalam membeli mobil sport. Untuk mengunggah minat Pet, Tawe merendahkannya dan mengatakan dia tidak seberuntung Liu. Pet akhirnya sepakat dan Liu meminta uang 2 juta baht sore itu. Sementara itu Ina mencairkan cek 1 juta baht. Pet yang belum punya cukup uang berusaha meminjam dari sugar mommy-nya, tapi sayangnya ditolak. Liu pun kecewa dan berkata akan membeli mobil itu dengan uangnya พี่ sendiri. เอาเองคนเดียว Di tengah perjalanan menuju restoran, Pet tiba-tiba menerima telepon dari Sam yang asli dan mengabarkan dirinya baru saja pulang dari liburan. Padahal sebelumnya, Pet diberitahu Sam sedang mengikuti seminar. Pet pun mulai merasa ada yang gak beres dan akhirnya dia pun memeriksa ceknya yang ternyata sudah dibatalkan. Setibanya di restoran, Pet tidak sengaja melihat Ina ikut masuk ke mobil Liu. Dia pun mengikuti mereka dan masuk ke dalam rumah makan. Ina yang kaget langsung berantem sengit sambil membahas masa lalu mereka. Pet yang bermulut manis berusaha mempengaruhi Ina untuk berpihak kepadanya dan bekerja sama mengambil uang dari Tawe. Di sini Pet membujuknya agar Ina ada di pihaknya dengan mengeluarkan seluruh rayuan buayanya. Ina yang terbuai lalu bersedia kerjasama mendapatkan uang dari Tawe dan akan dibagi 2. Ina. Pet pun akhirnya membawa uang 2 juta baht milik perusahaannya dan bertemu kembali dengan Liu dan Tawe untuk menyerahkannya. Wajahnya sumringah, yakin jika rencananya akan berhasil. Tak lama setelah itu, Tawe menyerahkan tas berisi uang itu kepada Ina. Ina pun menemui Pet dan menyerahkan tas itu. Pet yang licik langsung memasukkan tas itu ke mobilnya sambil menertawakan Ina. หลอกพี่อีกแล้วเหรอ Dia mengira dia berhasil menipunya lagi, tapi Ina tidak tinggal diam. Dia meledakkan amarahnya dan mengungkapkan bahwa dia tidak sebodoh yang Pet kira. Dengan senyum penuh kemenangan, Ina membalasnya tertawa dan membuat Pet bingung. Ternyata Ina sudah merancang rencana baru untuk membalas Pet. Dia sengaja memperlihatkan diri sebelum masuk mobil bersama Tawe dan Liu. Bahkan kesepakatan mereka di ruang makan pun sudah bagian dari skenario.
Sebelum melarikan diri, Ina mengambil foto Pet yang terlihat syok berat. Pet pun buru-buru mengecek isi tas itu, yang ternyata hanyalah uang mainan. Sementara itu, Ina sudah berlari secepat mungkin dan menyelamatkan diri. Pet yang masih terkaget-kaget tiba-tiba menerima telepon dari sugar mommy-nya yang minta putus. Dia marah besar setelah menerima rekaman suara Pet yang berencana busuk. Akhirnya Pet dipecat dari perusahaan dan harus mengembalikan mobil BMW pemberian sugar mommy-nya. พูดจบยังอะป้า แกงานเข้าแน่ แม่งเอ้ย Rencana Tawe dan tim berhasil dengan sempurna. Ina membagikan uang hasil penipuan itu kepada semua yang terlibat. Dia merasa lega dan berterima kasih kepada Tawe. Tawe pun tersenyum dan berkata bahwa melihat senyum bahagia Ina membuat semua usahanya sepadan. Setelah Liu mengantar Ina pulang, Ina memberikan surat kontrak yang telah dibuatnya yang berisi pernyataan bahwa Tawe harus pensiun dari dunia penipuan setelah misi ini selesai. Tawe menerima surat itu dengan ucapan terima kasih lalu menyimpannya. Keduanya pun berpisah tanpa banyak kata. Saat Tawe membuka amplop yang berisi uang, dia terkejut mengetahui jika uang itu telah diambil oleh John untuk modal aksi penipuan selanjutnya. Namun ya, mata Tawe tertuju pada tulisan di surat kontrak yang belum pernah dibacanya. Di bagian bawah tertulis, jika Tawe menyetujui kontrak ini, maka dia bersedia mengenal Ina lebih jauh. Waktu berlalu dan di bulan Juni 2020, kehidupan Ina tampak lebih baik meski harus tetap memakai masker akibat pandemi. Ina yang masih bekerja sebagai penagih hutang tidak sengaja ditugaskan menelpon satu nasabah yang dia sangat kenal siapa suaranya. Tawe yang bingung lalu bertanya. Setelah Ina memperkenalkan diri sebagai debt collector yang menagih utang, Tawe pun mengaku sedang kesulitan dengan pembayaran cicilan dan tengah mengajukan penundaan. Dia menjelaskan bahwa uangnya diinvestasikan pada sebuah agentur. Namun bisnisnya sedang terhenti karena lockdown. Mendengar penjelasan Tawe, Ina pun merasa lega. Karena ya setidaknya Tawe kini berada di jalur yang benar, jauh dari dunia tipu-tipu. มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ มีแฟนไปยังจะช้าไปไหม Ya, begitulah akhir dari kisah ini. Di zaman yang penuh tipu-tipu ini, semoga kita terhindar dari segala macam penipuan ya. Dan bagi kaum wanita, jangan mudah tergiur tipu-tipu Mokondo hanya dengan melihat ketampanannya saja. Sampai jumpa di film selanjutnya.